Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT dikatakan amma ba'du fa innal firqatan nasiyata minasal asma'u alal i'tiqad bi anal alam kullahu hadisun. Amma ba'du, sesungguhnya kelompok yang selamat itu menurut para ulama salaf semua telah bersepakat bahwasanya alam raya ini sifatnya baharu atau makhluk atau ciptaan. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya terkait urusan akidah itu tidak boleh taklid, termasuk orang awam tidak boleh taklid, yaitu yang terkait dengan urusan akidah yang sifatnya global, bukan yang sifatnya detail. Adapun yang sifatnya detail urusan akidah ini tidak menjadi beban orang awam. Biarlah orang-orang yang spesialis di dalam ilmu ini, orang-orang yang kuliah di usuluddin, orang-orang yang memang ingin belajar ilmu akidah, biar ini menjadi tanggung jawab mereka. Bagaimana kalau fikih? Nah, ini berbeda. Kalau fikih itu kita boleh taklid. Umpamanya sholatnya caranya gimana? Menurut kiai saya sih sholatnya harus takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, kemudian Fatihah, kemudian baca surat-surat, kemudian ya seperti ini. Ini boleh mengatakan katanya sih. Menurut ustadz saya sih begini. Puasa gimana? Menurut ustadz saya puasa itu wajib pada bulan Ramadan. Habis itu katanya malamnya harus niat. Setelah itu kalau sudah adzan nggak boleh makan minum sampai tenggelam matahari baru boleh kita makan minum. Dalilnya apa? Nggak tahu dalilnya. Menurut ustadz saya sih gitu. Nah itu boleh. Boleh. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau dikit-dikit terus kait dengan urusan fikih, mana dalilnya? Ya orang awam mana tahu dalil. Orang awam cukup menurut saya begini, cukup. Makanya terkait dengan urusan akidah itu kita harus banyak toleran. Urusan fikih itu kita harus banyak toleran. Fikih itu semuanya terkait dengan dalil dzanni. Apa itu dalil dzanni? Dalil dzanni itu dalil-dalil ataupun nas yang masih mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat itu bisa jadi terkait dengan dalilnya itu sendiri atau sistem istidlal dari dalil. Dalilnya itu sendiri bagaimana? Misal, apakah suatu hadis itu sahih atau tidak sahih? Apakah perawinya ini sikoh atau tidak sikoh? Ya kan? Standar sahihnya itu bagaimana? Apakah ini makbul apa tidak? Karena bisa jadi menurut ulama ini makbul, menurut ulama ini tidak makbul. Ini kan doni, masih perkiraan. Bisa juga dari sisi istidlal. Istidlal itu cara mengambil hukum dari sebuah dalil. Wamsahu biru'usikum. Ini gara-gara ruhba bi ru'usikum. Bi itu ada mengatakan tab'id menurut Syafi'iyah. Bi sedikit aja, separuh, sebagian dari rambut cukup untuk wudhu sah. Tapi menurut ulama lain, bi ini lil iltisaq. Bi ru'usikum ay jami' ru'usikum semuanya. Jadi wudhunya begini, baru telinga. Nah, ini kan gara-gara huruf ba. Dalilnya semuanya sama. Wamsahu birusikum. Sepakai ayat Al-Quran semua. Tidak ada yang meragukan kebenaran ayat Al-Quran. Semua harus yakin bahwa Al-Quran ini benar. Ayatnya sama. Tapi hukum fikihnya beda. Yang satu mengatakan membasuh kepala itu boleh sebagian. Yang satu mengatakan harus seluruh rambut kepala. Padahal dalilnya sama-sama dengan ayat Al-Quran, hanya beda huruf ba. Letak perbedaannya di sistem istidlal atau cara kita mengambil hukum dari dalil.
Contoh lain terkait dengan kunut subuh umpamanya. Ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, sehingga dia itu harus dilaksanakan, kalau ditinggalkan itu sujud sahwi menurut Syafi'iyah. Tetapi sebagian pendapat mengatakan kunut subuh tidak harus dilakukan karena Rasul itu hanya melakukan kunut nazilah saja atau kunut subuh radhiallahu tapi tidak konsisten seumpama. Sehingga ketika tidak melaksanakan kunut subuh juga tidak ada masalah, tidak harus sujud sahwi. Terkait niat, apakah dilafalkan? Silahkan yang melafalkan, siapa yang silahkan yang tidak. Tetapi niat di dalam hati hukumnya wajib. Innamal a'malu bin niat. Ada melafalkan, ada yang mengatakan ini harus dilafalkan supaya yakin, silahkan. Enggak ada, saya nggak mau melafalkan, silahkan. Ini terkait dengan dalil dhonni. Maka urusan fikih ini lebih banyak pada sisi toleran dan boleh kata kiainya, boleh kata ustadznya. Dia tidak harus paham detail-detail urusan fikih, tidak harus paham terkait dengan dalil-dalil urusan fikih. Sehingga ketika ditanya, kok kamu sholatnya pakai kunut? Dia jawab, dalilnya mana? Menurut kiai saya begini, sah, boleh. Menurut ustadz saya sih begini, boleh. Dia tidak dibebani tahu dalil. Yang tahu dalil itu cukup orang alim, cukup ulama, mereka lah yang dibebani untuk menggali hukum fikih. Orang awam tidak dibebani persoalan tersebut. Menurut kiainya itu sudah cukup. Berbeda dengan urusan akidah yang dia itu benar-benar harus yakin. Yakin pun apa yang ada di dalam hati yang harus dia yakini dengan sebenar-benarnya. Karena ini urusan akidah tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dalam urusan akidah ini menjadi persoalan. Berbeda dengan fikih, ketika dia ragu-ragu dalam suatu persoalan ini masih tidak mengapa. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.